Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Muhammad Faztorik. Kali ini saya akan membahas modul praktikum lagi mengenai matriks 2D, di mana ada soal buatlah fungsi atau kode untuk memanggil fungsi dengan menggunakan Python. Ada 3 fungsi ya. Yang pertama, pembuatan matriks 2D, penjumlahan 2 matriks, perkalian 2 matriks dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Oke, untuk pembuatan matriks 2D itu angka pertama itu kita membuat fungsi create matrix 2D dengan parameter kolom atau baris, dengan parameter jumlah baris dan kolom. Oke, ada dua argumen nantinya. Pertama, kita membuat variabel yang bernilai list kosong, di mana nanti itu diinputkan oleh user menggunakan nested loop. For i ini untuk baris dan for y ini untuk kolom, di mana di dalam perulangan baris terdapat kolom matriks yang kosong, di mana nanti kolom matriks itu diisi dengan pengisian nilai dari user. Oke, setelah masuk ke for y itu terdapat inputan dari user nilai, ditampung variabel nilai, di mana nilai tersebut nanti dimasukkan ke variabel colmat sebagai kolomnya nanti pada kolom matriksnya. Setelah perulangan ini selesai, maka colmat ini akan dimasukkan ke matriks 2D nya agar berbentuk 2 dimensi. Setelah itu kita mereturn fungsi create matrix ini dengan return mat, karena matriks 2D nya itu ditampung di variabel mat. Setelah itu kita masuk ke fungsi kedua. Fungsi kedua itu ada penjumlahan matriks dengan syarat ukuran matriks adalah sama, yaitu kedua baris memiliki jumlah baris dan kolom yang sama seperti yang di nomor 3b. Oke, dimana ketika len mat satunya atau baris mat 1 dan baris mat 2 nya itu tidak sama dengan, atau len mat kolomnya matriks kolom matriks satunya tidak sama dengan kolom matriks 2 nya, maka itu akan mengembalikan sebuah nilai ukuran tidak sama. Nah, kalau sama masuk ke else, maka akan ditampung di hasil jumlahnya itu variabel kasih list kosong, sama prosesnya kayak pembuatan list 2D, dimana for i itu untuk baris dan for j itu untuk kolom. Setelah itu kita memasukkan nilai penjumlahan matriksnya ke tem ininya, ke tem agar jadi kolom, ke list tem. Dan setelah perulangan ini selesai, maka list temnya tadi itu akan masuk ke hasil jumlahnya sebagai hasil dari penjumlahan kedua buah matriks. Dan return hasil jumlah ini untuk memberikan sebuah nilai pada matriks. Jika masuk ke kondisi ini, maka akan mengembalikan nilai penjumlahan kedua buah matriks. Oke, setelah itu ada def multmat, di mana def multmat itu memiliki syarat ketika jumlah kolom pada matriks pertama sama dengan jumlah baris pada matriks kedua. Oke, kita mendefinisikannya dulu baris dan kolom masing-masing matriksnya, ya, di mana baris mat 1 di sini adalah len mat 1 ya, dan kolom mat 1 itu ya punya kolom matriks 1 serta baris mat 2 dan kolom mat 2 itu miliknya matriks 2. Dimana ketika kolom mat 2 ini yang membedakan itu adalah ini memiliki indeks. Nah, maksudnya ini memiliki indeks. Jadi len mat 2 pada indeks ke 0 ini itu memiliki panjangnya itu berapa, dengan kata lain mengecek kolomnya itu ya. Sini hasil sama dengan list kosong. Nah, jika kolom mat 1 sama dengan baris mat 2, nah jika sama ya, kolom mat 1 nya sama dengan baris mat 2 nya itu, maka itu bisa dioperasikan perkalian 2 dimensi ya, perkalian 2 buah matriks. Itu adalah mengikuti kolom mat 2 nya seperti itu ya. Setelah itu kita kolom hasil ini
kolom hasil ini adalah nanti itu sebagai kolom dari sebuah matrik perkaliannya. Setelah itu ini tem 0 ini sama cara kerjanya tuh sama kayak sigma yang ada di sebelumnya itu cara kerjanya. For J ini untuk mengoperasikan penjumlahan pada elemen-elemen kolomnya itu. Di sini saya sudah buat seperti ini. Itu sigma ini kan nanti A0 indeks 00 kali B00 ditambah A01 kali B01. Jadi A00 kali B00 itu dioperasikan dulu, hasilnya berapa ditampung di sebuah variabel. Nah, nanti setelah itu ditambah lagi sesuai sama banyaknya elemen yang ada pada matriks itu. Nah, di sini maka kita butuh perulangan lagi for J in range. Nah, perulangan lagi yang jumlahnya sesuai dengan kolom mat 1 atau baris mat 2, karena itu sama. Kolom mat 1 di sini kan kolom mat 1 sama dengan baris mat 2. Jadi terserah mau pakai kolom mat 1 ya, pakai baris mat 2 juga ya, sama-sama boleh. Oke, tem plus sama dengan kita menentukan polanya ini. Gimana caranya kita bisa menentukan IJ, JK? Di sini dengan bantuan pola ini kita dapat mengidentifikasi gimana sih cara kerja dari matriks. Setelah kalian menentukan polanya sudah diketahui, maka tinggal dimasukkan nilai temnya ini ke kolom hasil, dan kolom hasil yang dimasukkan ke hasil appendnya sesuai dengan perulangannya tadi ya. Karena nanti hasilnya itu pengennya barisnya sesuai dengan baris mat 1, maka ini ditaruh di perulangan baris. Nah, untuk berhubung kolomnya ingin sesuai dengan kolom mat 2, maka yang ini dimasukkan ke kolom mat 2-nya, perulangan kolom mat 2 yang ini. Oke, jadi ini untuk mengoperasikan penjumlahan dalam elemen matriksnya aja. Oke, setelah itu, dan jika ini tidak memenuhi aturan ini, maka ukuran tidak memenuhi atau ukuran tidak sama, karena harus memenuhi agar bisa dikalikan kedua buah matriks tersebut. Oke, setelah itu mengecek benar atau salahnya itu dilihat dari ini sudah ada contohnya dari modulnya. Ketika 2,3 nih matriksnya 1 3 1 5 9 1 4 1 4 7. Kita lihat bagaimana 3 1 5 9 1 4 1 4 7 1 4 8 0 2 sama ya. Matriks 1, matriks 2, matriks 3 nya sudah sama bentuknya 3,2 3,2 sama 2,2. Oke, matriks 1 ditambah matriks 2 itu bisa karena sama ukurannya, baris dan kolomnya sama. Sedangkan yang matriks 1 sama 3 itu beda, karena ini 3,2 di sini 2,2, itu beda karena ukuran tidak sama. Nah, itu sedangkan untuk perkalian mat 1 dan mat 2 itu harus kolom mat 1-nya kan 3, sedangkan baris mat 2-nya itu cuman memiliki berapa kolom? Cuman memiliki 3 kolom, padahal barisnya cuman kolom 3, barisnya itu cuma punya 2, itu tidak sama, makanya ukuran tidak memenuhi. Begitupun juga pada mat 1 sama mat 3, baris 3 3,2, sedangkan ini 2,2. Jadi ini tidak bisa karena barisnya ukuran matriksnya tidak memenuhi. Oke, setelah itu ini tidak memenuhi, sedangkan mat 3 sama mat 2 itu bisa. Mat 3 kali mat 2 itu bisa, karena baris mat 3-nya itu adalah kolomnya itu memiliki 2, sedangkan yang mat 2-nya itu memiliki barisnya itu 2. Nah, sedangkan yang sebelumnya mat 1 sama mat 3 kenapa kok beda? Karena kolomnya itu 3, sedangkan barisnya ini cuma 2, jadi itu gak bisa. Jadi harus benar-benar aturannya itu harus dipenuhi, harus dicek dulu.
maka codingannya ini seperti ini. Nah, untuk pemanggilannya itu ya seperti tadi, import matrix. Di sini kenapa import matrix, karena saya sudah membuat file matrix.py, maka saya mau import fungsi-fungsi yang ada di matrix tersebut. Nah, untuk mat1, mat2, mat3 itu menggunakan create matrix karena mau membuat matrix dan jumlah 1 masuk ke matrix dot, pengen menggunakan di modul matrix fungsi add matrix. Oke, cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.